Tapi tidak gampang loh ya mendoakan orang kurang ajar sama kita. Sebab ada orang yang hatinya busuk, Anda pun bakal takut kok sama dia. Ada orang kalau disakiti sedikit saja langsung dendamnya, Masya Allah, demi Allah aku tidak rela sampai akhirat akan aku tuntut. Waduh, kalau sudah ketemu orang model begitu, jangan jadikan menantu dia, jangan menikah dengan dia, jangan besanan dengan dia. Dia pendendam kok. Nggak ada baiknya pendendam, mengerikan. Kalau dia jadi tetangga yang selalu ngajak perang, kalau dia jadi pemimpin akan menjadikan peperangan di dalam dunia ini. Busuk, kebencian, pendendam, nggak ada baiknya. Maka jangan sekali-kali kita berani berkata, demi Allah aku tidak rela sampai di akhirat. Bukan karena Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad tidak melihat orang yang berbuat jahat kepada beliau kecuali berharap semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tidak pernah didoakan semoga masuk neraka. Dan sekarang kita ini kok Masya Allah dikit-dikit dendam, mendoakan busuk, buruk, masuk neraka. Sadari kalau ada di antara kita yang sering mengutuk, setiap kali kita marah lalu mendoakan, lalu berkata tidak ridho, Anda akan rugi. Kemudian lihat, ini adalah penenang agar kita mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita sekalipun mudah. Pahami bahwasanya setiap kali doa yang kita panjatkan untuk dia, maka Allah akan memberikan pertama kali untuk kita. Dan ini doa sangat mudah dikabul, melebihi daripada Anda pergi ke Mekah di depan multazam tapi hati nggak benar. Orang mau berdoa saja kok nunggu ke Mekah, nggak usah. Kalau kita mau doa aja, cari orang yang jahat sama kita, zalim sama kita, doakan, maka Allah akan mengabul untuk kita. Dan yakin, karena yang bersabda adalah baginda Nabi, yakini. Maka kami sampaikan sekali lagi, jangan sampai di malam ini kita tidak bisa mendoakan orang yang jahat sama kita. Kalau orang yang baik sama kita mulai semalam kita sudah mendoakan. Akan tapi orang yang jahil sama kita, sudahkah kita doakan? Kalau belum, malam ini Lailatul Qadar insyaallah, malam kemuliaan insyaallah, kita doakan saudara kita yang bermasalah dengan kita, yang memusuhi kita. Ini untuk menumbuhkan cinta yang luar biasa. Kemudian setelah itu lihat, kalau masih belum saja ini, hati ini kok masih berat mendoakan orang dengan doa kebaikan, berarti obat biusnya kurang kuat. Karena penyakit kita ini terlalu kebal nih, terlalu besar, terlalu busuk hati kita ini. Sudah dengar sabda Nabi seperti itu kok masih susah mendoakan? Tapi susah saya doain, tapi susah saya doain. Baik, sebetulnya kesusahan itu adalah jawaban bahwasanya itulah hatimu. Jadi kalau pengen hati kita baik atau tidak, cukup sederhana. Bagaimana urusanmu dengan umat Nabi Muhammad? Kalau dengan umat Nabi Muhammad kita tidak menghendaki kebaikan, itulah hati kita yang busuk. Nggak usah ngaku baik, biarpun semalam bisa 1000 rakaat kita tegakkan, biarpun puasanya tidak pernah putus, akan tapi ternyata hati kita tidak baik dengan umat Nabi Muhammad, maka ketahuilah itulah kebusukan hati. Biarpun jubahnya lebih gede, imamahnya lebih gede dari ini, biarpun katanya setiap salat menangis, berdoa menangis, tapi ternyata kepada umat Nabi Muhammad tidak cinta. Apa yang akan dicari di balik itu semuanya? Tumbuhkan makna kecintaan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sini lanjutannya, obat peredamnya agar kita ringan dalam mendoakan orang lain, agar kita memberikan kebaikan orang lain dengan mudah. Lihat, pandang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mencintai kita. Jangan menginginkan umat Nabi Muhammad melakukan kehinaan. Jangan menginginkan umat Nabi Muhammad terpuruk dalam neraka. Ini harus ada di dalam hati kita. Baik, kemudian bagaimana selanjutnya? Agar semakin ringan, doain kok susah banget nih. Makanya hatiku dendam, hatiku musuh. Ya, kalau dendam tuh gak enak, bener sakit. Seorang dendam benci itu sakit. Ngelihat rumahnya Mega sakit, ngelihat mobilnya masih sakit, ngelihat kucingnya lewat depannya, kucing dia, lihat ayam, enaknya, benci. Memang ahli neraka, makanya mukanya kusut terus. Tapi ahli surga akan selalu indah. Dengan orang yang berbuat jahat, dia akan selalu berbuat baik. Peredam selanjutnya agar hati kita lega, yaitu sadari kalau ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat nanti di padang mahsyar. Ingat di padang mahsyar. Kita iman dengan adanya hari kiamat. Di padang mahsyar keadaan yang dahsyat. Keadaan dahsyat di padang mahsyar. Berkumpul manusia di satu hamparan luas. Orang berjalan dengan bermacam-macam sesuai dengan keadaannya waktu di dunia.
panas matahari secengkal di atas kepala kita, haus, tidak ada air minum di saat di tempat itu terus. Dan ingat bahwasanya orang berada di tempat itu bisa sampai puluhan ribu tahun, matahari secengkal di atas kepala kita, mengerikan di padang mahsyar. Ini yang harus kita imani. Yang tidak mengimani adanya padang mahsyar, maka dia ahli neraka selama-lamanya. Padang mahsyar harus kita masuki. Dan ketahuilah bahwa di saat-saat yang mengerikan seperti itu, di saat orang pada kehausan, kepanasan, ketakutan, tiba-tiba ada yang menyeru saat itu, dan semoga Anda adalah golongan orang yang diseru. Allah yang memanggil, dipanggil oleh Zat yang maha mulia Jalla Jalaluh, memanggil ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak ada dendam, nggak ada kebencian, mana itu. Ketahuilah bahwasanya semua yang hidup di dunia berusaha untuk menghilangkan kebencian, berusaha menumbuhkan kecintaan. Seketika itu mendengar seruan, lalu mereka spontan berkumpul. Dan setelah hamba-hamba itu berkumpul di tempat yang khusus, ternyata dalam perkumpulan itu Allah memberikan perlindungan. Tidak ada lagi selain perlindungan dari Allah. Allah memberikan payung di saat tidak ada lagi payung dari Allah, sehingga matahari tidak lagi panas bagi mereka. Kemudian setelah itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diampirkan ke telaga. Di telaga itulah seorang yang meminum air telaga tersebut di padang mahsyar tidak akan haus selama-lamanya hingga masuk surga. Kemudian diperintahkan rombongan orang-orang ini yang saling mencintai ini, diperintahkan untuk meluncur ke surga bersama Nabi Muhammad. Padang mahsyar bagi yang lainnya puluhan ribu tahun. Ternyata bagi orang yang di dunia ini hidupnya dengan cinta, melewati padang mahsyar dikatakan ma bainal zuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, dia meluncur begitu cepatnya. Semoga ini golongan kita. Lalu mana orang yang tadi bakal menuntut di akhirat? Mana yang mau menuntut di akhirat? Karena dendamnya telah menguasainya, tidak bisa masuk rombongan ini. Maka setelah saya dengar kisah ini, saya berjanji saya tidak akan menyimpan dendam, biarpun berat. Namanya orang tidak boleh mengatakan dirinya bersih, aku sudah tidak punya dendam. Enggak, bukan itu. Kita berusaha untuk memaafkan seseorang, kita berusaha mendoakan seseorang. Kita manusia, selalu sesaat ada benci datang, ada dendam datang, kita perangi. Bukan kita tidak punya dendam, semuanya punya sifat itu. Karena kita manusia, kehebatan kita adalah kita perangi itu semuanya. Setelah saya dengar kisah itu, saya akan maafkan. Saya tidak mau nuntut deh. Kalau nuntut saya takut ketinggalan nanti. Saya tuntut nanti di akhirat semuanya pada meluncur ke surga, orang yang saling mencintai karena Allah. Saya bingung mencari siapa yang kurang ajar kepadaku. Ketinggalan. Maka detik itu juga saya memaafkan. Saya tidak akan menuntut kepada siapapun yang berbuat jahat kepada saya. Urusan pribadi saya, bukan jahat kepada agama ya. Kalau urusan agama diganggu, saya harus marah. Tapi urusan pribadi saya, uang saya diambil, saya dicaci, saya diolok, saya difitnah, saya dihina, saya jadikan itu adalah modal untuk meluncur di padang mahsyar nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, masih mau ngedendam sama seseorang? Jawab. Yakin? Adik, kakak yang ngambil rezeki, ngambil waris kita, bisa dimaafkan, didoakan, harus bisa. Kalau tidak, apa artinya kita nanti tertinggal di padang mahsyar? Bahkan bukan saja orang yang telah berbuat salah, kita harus berani ikrar, yang mau berbuat salah kepadaku pun sudah tak maafkan deh, saya tidak mau menyimpan amarah dan dendam. Yang menfitnah saya, yang akan menfitnah, sudah aku maafkan. Wong dia umat Nabi Muhammad, saya tidak rela ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Sejahat apapun dia umat Nabi Muhammad, dia zalim kepada kita dengan kezaliman yang sangat. Dia umat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad setiap malam mendoakan dia agar masuk surga, kok kita diam-diam mendoakan masuk neraka? Na'udzubillah. Bahkan kadang saya pungkasi dengan guyonan, tapi serius juga. Gini loh ya, sudah semarah apapun kita dengan seseorang karena kejahatannya yang sangat, mungkin kita ngelihat wajahnya nggak bisa. Nabi pun pernah tidak bisa melihat Wahsy, tapi bukan karena dendam di dalam hati Nabi, akan tapi begitulah Nabi manusiawi. Maksudnya apa? Tidak bisa melihat Wahsy karena wahyu yang telah membunuh Sayyidina Hamzah. Nabi tidak melihatnya.